Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Pada video kali ini kita akan bahas seputar relasi dan fungsi ya. Oke, kebetulan ini ada beberapa soal yang akan kita bahas ya terkait dengan relasi dan fungsi. Oke, nomor 1, sebutkan daerah asal atau domain, kodomain dan ring pada relasinya ini ya. Oke, kita tampilkan. Nah, maka daerah asal itu adalah yang sebelah kiri ya, atau daerah asal tanda panah. Maka domainnya yaitu yang anggota himpunan A kalau di sini ya. Oke, kita tuliskan semua anggota himpunan A itu apa saja? Ya, betul, 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan 1, 2, 3 dan 4 itu anggota domain ya. Kemudian kodomain itu daerah kawannya berarti yang di sini ya. Oke ya. Oke, apa aja yang ada di situ? Seluruhnya ya, seluruh anggota itu yaitu A, kemudian B dan C ya. Nah, selanjutnya ring. Apa ring? Ring itu yang dituju atau yang dipanah ya. Oke, daerah hasilnya. Apa saja berarti? Yaitu B dan C. Oke, mudah ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Terkait dengan relasi itu ada yang disajikan dalam bentuk diagram panah. Ya, ini ya. Relasi dari A ke B, bunyi relasinya itu beribu kota di. Nah, kita harus cermat nih, beribu kota di. Nah, kalau kita langsung panahkan Jakarta beribu kota di Indonesia, nah kebalik ya. Harusnya kalau dari Jakarta ke Indonesia itu Jakarta adalah ibu kota dari, nah baru begitu ya. Tapi kalau berarti beribu kota sebelah kiri harus nama negara semua. Nah, ini Jakarta ini nama kota, jangan terkecoh. Berarti kalau Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur, itu ya. Kemudian Thailand beribu kota di mana? Di Bangkok. Itu ya. Kemudian Filipina di Manila ya. Oke, di Manila kita hubungkan. India di New Delhi. Jadi yang nggak punya pasangan Jakarta, karena Jakarta itu bukan nama negara. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yaitu nomor 3. Kita cermati relasinya. Ya, himpunan P dan Q anggotanya masing-masing itu. Kemudian himpunan pasangan berurutan berarti ini relasinya ya. Relasinya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. 1 dipasangkan dengan 1, 4 dipasangkan dengan 2, 9 dipasangkan dengan 3. Kira-kira relasi yang benar apa? Ya, relasi yang benar yaitu 1 titik-titik 1. Apa? 1 kurangnya dari 1? Enggak ya. 1 kuadrat dari 1, oke, masih betul. Tapi apakah berlaku untuk yang lain? Untuk yang ini 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3. Nah, maka kita harus mengambil yang berlaku untuk semua. Nah, kalau yang C, akar kuadrat dari, apakah 16 akar kuadrat dari 4? Nah, keliru ya. Berarti yang tepat yang mana? Iya, betul, yang kuadrat dari. Oke ya, dicermati, dipahami. Pokoknya koma ini itu adalah pengganti dari relasi itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi. Ingat, fungsi itu apa? Fungsi itu lihat yang sebelah kirinya. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri masing-masingnya. Nah, sebelah kirinya itu atau domainnya atau daerah asalnya itu nggak boleh double, dia harus tepat 1, juga nggak boleh lebih dari 1, nggak boleh juga tidak punya pasangan. Oke, kita lihat yang A, yang sebelah kiri ini 1, 2, 3. Nah, apakah ada yang sama? Oke, sudah nggak ada yang sama ya, ini pasti ya. Kalau sudah nggak ada yang sama berarti jawabannya yang A. Coba kita lihat yang B, kenapa dia bukan fungsi. Lihat di sini yang B 2-nya ada 2. Kemudian yang C ini juga ada yang kembar 2 ya. Dan yang D yang 3. Oke.
Paham ya? Jadi ada yang sama. Jadi kalau fungsi nggak boleh ada yang sama di daerah asal. Baik, kita lanjut nomor 5. Banyaknya pemetaan atau fungsi dari L ke K. Perhatikan, kalau dari L ke K berarti dari sini ya. L-nya ada berapa anggotanya? N-nya ada 4 ya. Yang ini ada berapa K-nya? Ada 3. Oke. Kalau dari L ke K berarti kita rumusnya K dipangkatkan L dibalik ya. Berarti K-nya ada berapa? K-nya ada 3 dipangkatkan L-nya ada berapa? 4. Ya, 3 pangkat 4 berapa? Ya, kita hitung berarti. Ingat, 3 pangkat 4 itu bukan 3 kali 4 ya, tapi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 4 kali. Ya, berapa hasilnya? 81 ya. Oke, berarti ini jawabnya. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 6. Nomor 6. Manakah dari keempat diagram panah tersebut yang merupakan fungsi? Ingat tadi fungsi yang dilihat adalah yang sebelah kiri ya. Jadi lihat sebelah kirinya. Ini ada 4 diagram panah ya. Oke, lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang A, yang satu dulu ya. Ini ada yang nggak punya pasangan. Nah, berarti ini bukan fungsi. Oke. Juga ada yang double nih. Nah, kemudian yang nomor 2. Nah, perhatikan nih. Masing-masing satu hanya punya pasangan satu, yaitu ke A ya, ini. Kemudian 2 hanya ke B, 3 hanya ke C, 4 hanya ke D, dan 5 hanya. Nah, ini masing-masing anggota domain itu tepat satu. Berarti ini fungsi ya. Fungsi. Oke. Sekarang yang 3. Nah, 3. Lihat yang sebelah kirinya aja. Yang sebelah kiri tepat satu ya. Ini 1, ini 1. Kemudian ini juga 1. Oke, berarti ini juga fungsi ya. Yang 4. Oke, lihat. Yang 1 punya 2 pasang. Yang 2 oke lah 1, yang 3 1, tapi ini nggak boleh double, jadi harus tepat 1. Oke, jadi ini bukan fungsi ya. Jadi yang fungsi adalah 2 dan 3. Oke, mudah kan? Pelan-pelan tapi harus paham. Jadi bisa diulang lagi jika belum paham ya. Perhatikan langkahnya. Jadi kalau fungsi itu yang dilihat adalah anggota domainnya tepat harus 1. Baik, sekarang kita ke nomor 7. Ini daerah asalnya. Kemudian daerah hasilnya yang ditanyakan. Nah, kalau begini ya kita tinggal masukkan saja ya masing-masing. Berarti untuk F, daerah asalnya untuk F yang sama dengan 0, berarti X-nya ini tinggal digantikan oleh 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 3. Berapa 2 kali 0? 0 tambah 3. Ya, 0 tambah 3 ya 3 ya. Oke. Kemudian kalau digantikan 3 F-nya, X-nya sorry. Berarti ya tinggal 2 dikali 3 ditambah 3. 2 kali 3 6. 6 tambah 3. Ya, berarti 9 kan. Kemudian kalau X-nya diganti 5, berarti ya tinggal 2, X-nya diganti 5 ya. Ditambah 3. Berapa? 2 kali 5 10 ya. Tambah 3. Ya tinggal 13 ya. Oke. Jadi daerah hasilnya ya kita tinggal tuliskan aja daerah hasil yang ini. Nah, daerah hasil berarti yang inilah namanya daerah hasil ya. Daerah yang dituju berarti 3, 9, dan 13. Nah, gitu ya. Oke, mudah lah ya. Asal dipahami baik-baik. Nah, sekarang yang nomor 8. Nomor 8 diketahui fungsinya ini. Kemudian nilai dari M, berarti kan M ini pengganti X. Nilainya 1. Berarti kita tinggal masukkan saja nih. F M
sama dengan, berarti kita punya rumus 3 kali M dikurang 2 ya. Karena ini rumusnya X, ini X ya. Nah, berarti kalau M ya tinggal diganti M. Nah, Fm-nya berapa? 1. Berarti 3M dikurang 2. Ya. Berarti 3M. Ya, ini 1, 2-nya pindah ke sini. Jadi plus 2 ya. Plus 2. Berapa? Plus 1 plus 2, 3 ya. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya? 3. Nah, berarti M-nya 1. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya yang Fn. Fn sama dengan, ya berarti tinggal 3 dikali N kurang 2. Nah, Fn-nya kan diketahui ini 13. Jadi tinggal dimasukkan 13 dengan cara yang sama ya. 3 kali N min 2. Kemudian ini 13, 2-nya pindah ke sini ya. Jadi 3N. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya 13 tambah 2 itu 15 ya. Oke. Berarti N-nya ya 15 bagi 3 berarti 5 ya. Nah, gitu ya. Jadi M-nya 1 dan N-nya 5. Oke, kita ke soal terakhir. Banyak korespondensi 1,1 dari P ke Q. Nah, korespondensi 1,1 berbeda dengan fungsi ya. Korespondensi 1,1 dia banyak anggota domain maupun kodomainnya harus sama. Ini sama-sama 3 anggotanya, ini juga 3 ya. Nah, cara menghitung korespondensi 1,1 lebih mudah daripada yang pemetaan tadi. Tinggal ini kalau 3 berarti kita mulainya dari 3. Berarti 3 kali perkalian menurun ya. 3 kali 2 kali 1. Jadi 6 ya. Mudah ya. Nah, kalau masing-masing anggotanya 4 ya berarti tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Masing-masing anggotanya 5 ya udah tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Perkalian menurun ya. Oke, itu jawabannya yang A. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham ya. Dan nanti ketika mengerjakan soal seperti ini kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.